warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'ina. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karabin wa syuhada'i wa sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin. Tsumma ila ruhi abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa mata nasala bainahuma ila yaumiddin. Tsumma ila arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama'i rasyidin wal qura'il mukhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin. Tsumma ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wal muslimin wal muslimatin mimma syariqil ardi ila maghribiha wa mi yaminiha ila shimaliha la arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa naqsabandiyah khususon Sayyidina Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirah. Summa ila arwahi jami ahlul kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al ahya minhum wal amwat mim masyariqil ardi ila maghribiha wa mi yamina ila shimaliha wa min qafin ila qafin waladi Adam ila yaumil qiyamah. Wana khususon ila hadrati ruhi syekhina wa murabbi ruhna Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad wa Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa Syekh Abdullah Siddiq Nawawi wa Syekh Ahmad Siddiq wa Syekh Ali Musyafa la hadrati Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin Syekh Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila hadrati abina wa abikum ummina wa ummikum syai'unillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama-tama marilah kita hadirkan rasa tasyakur kita, rasa gembira kita atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimana saat ini kita diberikan hidayah, petunjuk, dan kita mau menerima petunjuk itu dan melaksanakan petunjuk itu sehingga timbullah ma'unah atau pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa satu berjamaah sholat subuh. Dilanjutkan dengan taklim barang siapa yang menjalankan sholat subuh berjamaah lalu mereka berdiam diri di masjid dengan niat iktikaf dengan zikir dan taklim sampai jam 6, maka mereka akan mendapatkan pahala bagikan pahalanya orang yang haji dan umroh. Alhamdulillah. Makanya awal-awal kita syukuri nikmat ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil
alamin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salamnya Allah subhanahu wa ta'ala semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat semakin menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Bukti cintanya kita kepada Nabi adalah menjalankan sunnah-sunnah Nabi, termasuk sunnah Nabi yang ditekankan yaitu supaya rajin tolabul ilmi. Ini yang ditekankan. Kenapa begitu? Karena waman aradad dunya bil ilmi, waman aradal akhirah bil ilmi, waman aradahuma alaihuma bil ilmi. Jadi barang siapa yang menghendaki dunia, ingin mencapai atau meraih atau memegang dunia, maka hendaknya dunia itu hanya bisa diraih dengan ilmu. Apalagi setelah mendapatkan dunia, agar dunia itu bisa kita gunakan untuk bertakwa, beribadah kepada Allah, itu juga harus dengan bimbingan ilmu, dengan petunjuk ilmu. Waman aradal akhirah, barang siapa yang menghendaki akhirat, maka alaihi bil ilmi, maka akhirat itu pun dengan ilmu. Makanya jangan kita mencukupkan diri kita hanya dengan yang sudah kita ketahui. Upgrade terus menerus keilmuan kita. Apabila ilmu kita di-upgrade, diperbarui, maka iman kita, ketakwaan kita pun akan menjadi lebih baru lagi. Nah, jadi sesuatu kalau yang sifatnya lama, udah lama, itu kan udah males. Rasanya males, inginnya sesuatu itu berubah menjadi baru. Kayak seperti ini, menyambut bulan Ramadan, biar suasana rumahnya menjadi semangat baru, dicat, nah gitu loh. Itu namanya di-upgrade, direnovasi, ya, itu juga di-upgrade. Sama juga seperti hati kita, iman kita, ketakwaan kita harus di-upgrade setiap saat. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Bagaimana cara memperbaruinya? Yakni dengan kita memperbanyak kajian ilmu. Karena waman arudahuma, siapa yang mengharapkan dunia maupun akhirat, harus dengan ilmu. Apabila mereka yang menggapai dunia maupun akhirat tidak dengan ilmu, maka bisa dipastikan hasilnya kurang sempurna. Yuk kita sholawatan dulu bareng-bareng, semoga semakin menambah kecintaan kita pada Kanjeng Nabi, yakni dibuktikan dengan mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ini diceritakan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu namanya adalah Abi Hafsin. Sayyidina Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhaddisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardibah Al-Bukhari Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi fi sahihaihima alladzina huma ashahul kutubil musannafah. Ini intinya hadis ini diriwayatkan oleh kedua imam besar, yakni Imam Muslim dan Imam Bukhari. Status daripada hadis ini adalah sahih. Nah, itu hadis yang paling tinggi kebenarannya, yaitu sahih. Innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu binniyat, dengan niat. Maksudnya bagaimana? Bahwasanya seluruh amal-amal itu tergantung niatnya. Ini penting. Niat yang benar bagaimana? Niat yang benar adalah apapun amaliyah kita niati hanya apa? Lillahi ta'ala. Karena apabila kita dalam beramal punya niat yang li ghairillah, niat yang selain karena Allah, maka bersiap-siaplah kita untuk kecewa. Bersiap-siap untuk kecewa. Amal itu banyak, seperti halnya kita di rumah. Kita di dalam melayani suami istri kita, ya kita niatin lillahi ta'ala. Kita berbuat baik kepada anak istri kita niatin lillahi ta'ala. Karena banyak yang terjadi di sana-sana, ya. Insyaallah di sini tidak ada. Banyak suami yang kecewa dengan istrinya. Sebaliknya banyak istri yang kecewa dengan suaminya. Banyak orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya. Banyak anak yang kecewa dengan orang tuanya. Kecewa dengan ortuanya. Banyak teman yang kecewa dengan teman-temannya. Banyak sahabat yang kecewa dengan sahabatnya. Banyak tetangga yang kecewa dengan tetangganya. Karena kecewa itulah ada saja kejadian anak kecewa dengan orang tua, akhirnya memusuhi orang tua sebab warisan. Biasanya ada kemarin viral
orang tua dipenjarakan, bukan dipenjarakan, tapi dipidanakan, dimejaijukan, dibawa ke pengadilan, ya, yang dianggap itu adalah orang tua kurang adil membagi warisan. Itu jangan sampai seperti itu, kecewa. Sebaliknya ada juga kasus orang tua kecewa dengan anak sehingga tidak dianggap anak. Itu ya ada itu. Seperti itu. Jadi pokoknya sekarang dan selamanya kamu tidak dianggap sebagai anak oleh orang tua. Dihapus dari keluarga kita. Nah, itu juga ada. Itu. Ada juga kasus suami itu kecewa banget sama istrinya. Ya, perasaan mah apa-apa sudah diturutin, apa-apa sudah dibilangin, tapi ya masih saja ya kelakuannya seperti itu, membuat jengkel. Akhirnya kecewa. Bahkan saking kecewanya terjadilah talak. Ya, udahlah, kalau begini caranya susah diatur, sudah putus saja, begitu. Itu karena apa? Karena kecewa. Juga sebaliknya, anak juga begitu. Karena kecewa dengan orang tua, tidak mau menganggap dia sebagai orang tua. Mungkin kasus ada seorang bapak, ya, seorang bapak meninggalkan anaknya kecil karena mungkin ibunya meninggal dunia, wafat. Itu anak diasuh oleh neneknya atau diasuh oleh budenya atau bibinya. Sampai besar si ayah tidak pernah ingat kepada anaknya. Sehingga mungkin karena si anak udah ibunya nggak ada, meninggal dunia, ayahnya nggak pernah komunikasi, nggak pernah ada hubungan, dalam bermain di kampung, di sekolah dibulin sama teman-temannya, dianggap anak buangan, tidak punya ayah. Sehingga timbullah anak itu kecewa. Sehingga akhirnya waktu besarnya tahu-tahu datang ayahnya mengaku sebagai ayahnya. Karena anak kecewa menganggap bahwa itu bukan ayahnya. Sebab bapak kecewa. Intinya hal-hal yang mengecewakan itu karena apa? Karena di dalam hatinya, niatnya, amalnya tidak ada Allah, tidak karena Allah. Makanya pentingnya niat. Apapun amal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarlah istri berbuat baik kepada suami namun ditinggal serong, alhamdulillah. Walaupun istri berbuat baik, suami serong, karena niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dapat pahala, nggak apa-apa. Niatnya karena Allah. Walaupun suami sudah berbuat baik, setia sama istri, ternyata istri selingkuh. Karena diniati karena Allah, sudah tidak apa-apa, tidak perlu kecewa. Berbuat baik kepada anak dididik, disekolahkan, jadi orang sukses. Ya. Ketika sukses, anak tidak mau mengakui orang tua karena malu. Akhirnya orang tua kecewa, melaknat anaknya. Wah, kalau udah orang tua melaknat anaknya, udah hancur lebur hidupnya. Hancur lebur hidupnya. Jangan sampai, harus sabar. Jadi walaupun orang tua berbuat baik kepada anak,
hingga sukses, namun akhirnya tidak diakuin sebagai orang tua, nggak apa-apa. Karena niatnya karena apa? Tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tugasnya manusia ini supaya berbuat baik kepada orang tua, meskipun kadang orang tua bagi warisannya tidak adil. Berbuat baik kepada mertua, kadang mertua tidak menghargai karena dianggap kurang berharta. Enggak apa-apa, tetap kita berbuat baik kepada orang tua dan kepada mertua. Tetap berbuat baik kepada tetangga, walaupun tetangga itu sikapnya tidak baik dengan kita, tidak apa-apa. Karena apa? Niat kita berbuat baik adalah karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya nih. Loh seperti ini loh. Kalau kita nggak ngaji, nggak tahu. Kadang-kadang sudah tahu pun lupa. Maka pentingnya kita hadir di majelis pengajian. Ya Allah. Ini ya kenapa gitu ya. Diajak ngaji, diajak kebaikan ya pada kabur. Kayak mau dikejar debt kolektor. Kabur. Alhamdulillah, wis enggak apa-apa. Biarkanlah. Yang kabur biar kabur. Yang enggak kabur insyaallah akan menjadi orang yang benar-benar bahagia, yang beruntung dunia akhirat. Itu benar. Intinya apapun amal kita ya, niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ke masjid niatnya ngaji. Udah. Yang lain pada nggak apa-apa, kita niat karena Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung. Wa innama likulli imri'in manawa. Jadi setiap individu, setiap orang itu tergantung apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu ilallah, hijrah karena Allah, hijrah kepada Allah, wa rasulih, dan hijrah kepada rasulnya Allah, mengikuti sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut yaitu ilallahi wa rasulih, hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Tergantung niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya seseorang itu karena dunia seisinya yang ia hijrahi, maka atau awim ru'atin, atau hijrahnya karena perempuan yang kihuha, supaya dia bisa menikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya orang tersebut yaitu hijrah kepada dunia dan hijrah kepada perempuan yang ia ingin menikahinya. Umpama hijrah jauh-jauh dari Indonesia ke Taiwan mencari dunia. Berarti hijrahnya dari Indonesia sampai Taiwan bertahun-tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Hijrahnya ya tertulis karena dunia. Apabila tidak diniati dalam hati bahwa kerja di sana adalah niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu perlu niat. Jadi kemana saja kita melangkah, niatkanlah niat ibadah kepada Allah. Bahkan setiap hari kita keluar rumah, pergi
pergi ke kantor, pergi ke perusahaan, pergi ke kebun, pergi ke pasar. Apabila hati ini tidak diniatkan ya bismillah, niat ibadah kepada Allah, ya itu jangan-jangan ya kita kerja itu ya nggak ada itu gitu, nggak ada amal ibadahnya, nggak ada pahalanya karena tidak diniatkan. Namun sebaliknya, sekecil apapun langkah kita, ketika kita niatkan, umpama bismillah, melangkahlah, kita niat ke tetangga menghadiri tasyakuran rumah, menghadiri tahlilan umpama, menengok bayi umpama. Tetapi ketika diniatkan bismillah karena Allah, maka langkah yang hanya beberapa langkah itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena amalnya ada niat karena Allah. Jadi melangkah itu amal. Langkah kita selangkah itu amal. Ucapan kita satu kalimat, dua kalimat amal. Pendengaran kita mendengarkan pengajian, mendengarkan yang baik-baik itu amal. Pikiran kita memikir apapun juga amal. Duduk kita amal. Semuanya amal. Apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila umpama hijrahnya berarti umpama dari kampung ke kota kerja yang niatnya itu hanya karena supaya dia punya duit, setelah punya duit banyak hartanya, ingin menikahi perempuan pujaannya. Nah itu berarti niatnya karena perempuan. Nah kalau yang seperti itu dapatnya hanya dunia dan perempuan, rugi kita. Padahal perempuan itu juga manusia juga sering mengecewakan. Makanya ayo kita kembali tata hati kita, tata niat kita, tata pikiran kita, semuanya amaliyah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin apabila setiap amal kita, langkah kita, tindakan kita diniatkan karena Allah, akan tidak terjadi kekecewaan. Namun sebaliknya apabila amal-amal kita tidak kita niatkan karena Allah, maka siap-siaplah untuk kecewa. Kita lanjutkan untuk kajian yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un au kasazibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqil hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Allah summun. Jadi summun tuli. Bukan utawi orang-orang munafik, summun itu tuli.
tuli anil haqqi dari perkara yang benar. Fala yasma'una, maka orang-orang munafik itu tidak bisa mendengar atas perkara yang benar. Jadi bagaimana? Orang-orang munafik itu sifatnya, karakternya yaitu summun, tuli, telinganya tuli. Tuli dari mendengar sesuatu yang benar. Jadi mereka itu susah banget dinasihatin, susah. Intinya mereka itu kalah menang gundang. Kalah menang gundang. Apa kalah menang gundang itu? Kalah menang gundang adalah pokoknya salah benar, tidak pernah mengakui kesalahan. Apapun kesalahannya, ketika diberi nasihat susah untuk bisa menerima, susah. Nah, itu ciri orang munafik. Karena apa? Karena summun, tuli telinganya, nggak bisa mendengar nasihat yang baik, nggak bisa. Bukmun, dan orang munafik itu bukmun, yaitu bisu, khursun, artinya bisu, anil khairi, dari kebagusan. Fala yaquluna, maka mereka tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik. Itu orang munafik. Sumun bukmun, telinganya tidak mau mendengar nasihat-nasihat yang baik, ngeyel. Mulutnya pun tidak bisa berbicara yang baik. Jadi mulutnya itu hanya ngoceh, ngalor ngidul, nggak jelas. Ngalor ngidul, yang dibicarakan hanya mencaci orang, hanya mencela orang. Ada saja yang dibicarakan. Itu orang-orang munafik. Orang munafik itu bisa perempuan, juga bisa laki-laki. Itu orang munafik. Makanya hati-hati. Jangan sampai kita terprovokasi oleh mulutnya orang-orang munafik. Jangan sampai. Kalau sampai terprovokasi, maka udah rusak pikiran kita, rusak hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Umyun, buta, antorikil huda, buta dari jalan petunjuk. Fala yarawnahu, dan mereka tidak bisa melihat petunjuk, tidak bisa melihat jalan yang benar, nggak bisa. Itu adalah orang-orang munafik. Fahum la yarji'un, dan mereka orang-orang munafik tidak akan bisa kembali anil dolalati, dari ketersesatannya. Munafik susah sekali. Tentu kita dalam kehidupan itu mengalami dan merasakan orang-orang yang punya sifat seperti ini, ya. Meskipun mereka salah, dikasih tahu itu loh, malah ngajak berantem, ngajak bertengkar, ngajak adu mulut. Al-kasazibin, bahwa perumpamaan orang munafik itu sifatnya seperti hujan, ka ashabil matori, artinya seperti orang yang kehujanan.
Orang yang kehujanan minas samai dari langit, fihi di dalam hujan itu, ya, di dalam hujan yang dari langit itu dzulumatun gelap, mutakaifatun tumpuk-tumpuk, warodun hujan biasanya dicampur dengan petir. Lahua utawi petir, al malaku itu malaikat, al muwakkilu yang dipasrahi bihi dengan petir. Jadi malaikat itu yang dipasrahi dengan petir. Jadi petir itu ada yang mengatakan di sini ditafsiri adalah malaikat. Wakilah dan dikatakan petir itu adalah sautuhu, yaitu suaranya malaikat itu petir. Jadi orang munafik itu bagaikan orang yang kehujanan. Nah, hujan itu yang dari langit, maka langit tanpa ada mendungnya. Mendung itu apa? Mega. Ya mendung ya. Mendung yang bertumpuk-tumpuk sehingga gelap. Mendung campur hujan, campur mendung, terus ada kilat. Nah, di situ. Lah kilat itu adalah suaranya malaikat. Ketika malaikat menjerit itu, jadilah petir. Duel. Nah, itu suaranya malaikat. Hakikatnya suaranya malaikat, tetapi kalau diteliti dari ilmu IPA itu menjadi setrum, min plus. Makanya banyak orang itu mati kesambal petir karena apa? Karena ada setrumnya, setrum. Jadi saya tuh pernah hujan-hujan lebat, ada kilat, celeret gitu. Itu kayak terasa dijatuh kayak ketarik gitu. Alhamdulillah selamat itu. Kalau sampai ketarik jantung ini udah mati. Karena itu kesetrum. Sama juga seperti itu kesetrum. Kesetrum yang ditarik adalah jantungnya. Jantung dijabut seperti itu. Nah, itu. Jadi suara malaikat timbulnya itu adalah setrum. Malaikat itu. Wabarkun dan kilat. Barkun kilat. Maka ketika orang-orang munafik itu diibaratkan kehujanan, ketika mereka kehujanan, hujannya lebat campur mendung, campur petir, ya, campur dengan kilat seperti itu, maka mereka yaj'aluna menjadikan apa? Asabi'ahum. Nih, jari-jari tangannya. Fi adzanihim. Dijadikan anamilaha, ya. Untuk apa? Fi adzanihim, untuk menutupi telinganya. Maka ketika ada hujan petir kan, mesti kita ini menutup telinga. Tuh begini. Karena apa? Karena min ajli aswaiki. Nah, arahnya daripada takutnya mendengarkan petir itu ditutupin. Li alla yasma'una, supaya apa? Supaya telinganya tidak mendengar petir. Hadzaro, sebab takut, atau hadarul maut, sebab takut mati. Min simaya, dari mendengar suara petir itu. Jadi seperti itu. Itu sifatnya orang-orang munafik. Jadi kayak orang yang kehujanan
banyak petir sehingga mereka takut lalu ditutup telinganya. Nah, kadzalika haula'i idza nazalal Qur'an wa fi dzikrul kufri. Nah, di situ. Maksudnya adalah mereka orang-orang munafik kalau dibacakan Quran, dibacakan Quran ini mereka nggak mau mendengar, ditutupin telinganya, itu mereka. Masya Allah. Mendengar sesuatu yang baik mereka nggak mau mendengar, ditutupin seperti itu, takut mereka. Seperti itu, aneh tapi nyata. Lawang dapat nasihat Quran supaya ingat Allah, ingat jati dirinya, ingat asal usulnya, supaya jadi orang itu ya tidak dolim, ya tidak jahat, supaya tidak tersesat, malah nggak mau mendengar. Itu adalah orang-orang munafik, ngejer, sifatnya ngejer. Ya Allah, ya Allah, mesti. Pokoknya seperti itu ya, jaga diri kita dari yang seperti itu. Maka bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, kita respon alam ini. Alam adalah petunjuk, karena alam termasuk min ayatillah, daripada ayat Allah yang kauniyah, yang telah ada. Jadi ayat Allah ada dua, kauniyah dan kauniyah. Kauniyah ya alam ini itu kauniyah yang telah ada. Tetangga kita, mulai dari diri kita, dari orang tua kita, mertua kita, anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita, teman kita, ya alam sekitar ini, ada hewan-hewan, ada semut, ada kucing, ada burung, ya. Semua itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita peka. Di sana ada petunjuk dari Allah, harus kita respon. Maka hati kita harus dibuka setiap saat, dibuka setiap saat. Ketika ada tetangga memberikan nasihat, terima. Ada teman memberikan nasihat, diterima. Jangan menutup diri, karena itu adalah ayat. Anak nasihatin, diterima. Orang tua nasihatin, diterima. Suami nasihatin, diterima. Nah ini yang susah banget ini. Jadi survei membuktikan banyak suami tidak bisa menasihatin istri, menyerah. Fakta, ya. Ini fakta atau mitos ini? Fakta, bukan mitos. Ya Allah, jangan begitu ya, jangan. Respon itu adalah apa? Ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada kucing datang ke rumah, itu ayatnya Allah, disuruh untuk memberi makan. Ada semut, dikasih makan. Ada ayam datang, dikasih makan. Bukannya malah ada kucing, ada ayam dipukul hingga kakinya sakit, pincang. Jangan. Apalagi ketika ada pengemis datang, diusir. Jangan dolim. Itu adalah ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tetangga lewat kepada tetangga, kita bawa mobil, ada tetangga di depan, ya kita, yaitu ayatnya Allah, kita sapa, ya kita sapa, biar tidak dianggap sombong. Ayat. Maka ketika kita tidak bisa membaca ayatnya Allah, maka kita akan tergelincir. Itu Bapak Ibu, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga sedikit ini memberikan manfaat. Apabila ada salah-salahnya, ya dari pribadi saya, mohon dimaafkan. Apabila ada baiknya dan benernya, itu semata-mata
hadir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja likulli hawli minal awali muqtahami Allah Allah ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin ya Arhamar Rahimin faridu ala muslimin Allah Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma fiqh ala aqwamit thariq.